Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-30. Kekasih gelap dibuat mati kutu tak berkutik. Di perjalanan, Belina membatin, apa yang akan direncanakan lagi oleh David? Apakah dia akan berbuat kurang ajar lagi? Sesampainya di rumah, Liana menyuruh Belina segera mandi dan merias diri secantik mungkin agar David terpesona. Seperti dia tamu spesial saja, celetuk Belina. Lalu, berjalan menuju kamarnya dengan raut wajah yang begitu kesal. Sesampainya di kamar, Belina langsung merebahkan diri. Belina pun merasa malas untuk menuruti perintah ibunya itu. Belina menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Lalu, ponselnya berdering. Diambilnya ponsel di tas. "David? Mau apa dia meneleponku?" tanya Belina setelah tahu orang yang meneleponnya. Sigap, dia langsung menolak telepon itu. David pun menelponnya lagi. Namun, Belina kembali menolak telepon itu. "Lagi sibuk merias diri ya? Mau apa kamu ke sini? Aku malas tahu makan malam bersama kamu." "Jangan begitu. Awalnya malas, tapi nanti bisa jadi suka." Belina memutar mata. Baginya, David begitu menyebalkan. Dilemparnya ponsel yang tadinya dia genggam ke bantal. Lalu, Belina segera menuju kamar mandi. "Kenapa penampilanmu biasa saja?" Liana melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki Belina. Liana begitu heran kepada putri sulungnya itu. Belina hanya mengenakan dress lengan pendek berwarna hitam dan panjangnya sepaha. Rambutnya yang biasa tergerai, kini diikat. Wajahnya hanya dipoles bedak tipis dan bibirnya dipoles lip gloss bening. "Mami, aku nyaman sama penampilanku ini." Belina tersenyum kaku. "Pokoknya, kamu harus ganti pakaianmu dan biar mami saja yang meriasmu." Liana menatap tajam putri sulungnya itu. Tapi, Mi. Saat Liana akan mengajak Belina ke kamar, terdengar bunyi bel. Seorang ART segera membukakan pintu. David melangkahkan kaki ke dalam rumah itu dan segera diajak ke ruang makan oleh ART itu. "Yang ditunggu sudah datang," ucap Liana seraya mengukir senyum kepada David. Liana melirik putri sulungnya yang hanya diam saja. "Senyumlah dan jangan diam saja," suruh Liana kepada Belina dengan nada pelan. Belina tersenyum kaku. Mereka segera duduk. Tidak lama kemudian, Temi datang. "Maaf ya, David. Kalau penampilan Belina biasa saja," kata Liana yang merasa tidak enak kepada David. David tersenyum. "Tidak apa-apa Bu Liana." David memandang Belina yang terus menatap meja makan. "Lagian, Belina tetap terlihat cantik." "Kamu bisa saja," balas Liana. "Lagian, kecantikan yang sebenarnya itu dilihat dari hati." "Wajah cantik, kalau hatinya tidak, ya percuma saja," ungkap David seraya tertawa kecil. Belina memandang sinis David. Belina tahu, David sedang melayangkan sindiran kepadanya. Tapi, Belina itu selain cantik wajahnya, juga cantik hatinya. "Benar?" David memandang Belina dengan kedua alis terangkat. Temi dan Liana tersenyum mendengar pertanyaan David. Mereka berpikir, David tertarik kepada Belina. "Mari kita mulai makannya," ajak Temi. Belina hanya mengambil nasi sedikit dan lauk berupa semur ayam yang sama sedikitnya. "Kalau nasinya sedikit, coba lauknya ditambah lagi." "Tambah sayur lebih bagus," ujar David seraya memandang Belina. "Iya, benar," kata David, ungkap Liana. "Tambahkan sayurnya." "Jangan sedikit seperti itu makannya. Aku lagi malas makan sayur, Mi." Belina menyuapkan nasi dan lauk yang sudah diambilnya. Perasaan Belina begitu dongkol. Karena menurutnya, David itu sok baik ketika di depan kedua orang tuanya. Belina begitu ingin makan malam itu segera selesai dan David segera pulang. Karena perasaannya menjadi tidak tenang bila ada David. "David, sekarang kamu sedang sibuk apa?" tanya Temi setelah minum air putih. "Sekarang sedang tidak terlalu sibuk. Tapi, lusa akan ke Singapura selama 2 hari. Lalu, lanjut ke Jepang." "Biasa ada urusan bisnis, Pak." David tersenyum. "Panggilnya jangan, Pak. Rasanya seperti di tempat kerja saja."
Temi tertawa kecil. Iya. Panggil, Papi, saja. Liana memandang suaminya itu. Bagaimana Mas? Ya itu juga boleh. Temi memandang David. Lagian, saya akan menjadi papi mertuamu. Belina memutar mata, ya ampun. Mami dan papi apa-apaan sih? David memandang Belina yang masih memperlihatkan raut wajah kesal. Saya panggil om dan tante saja, ya. Karena saya masih menjadi calon menantu. Belina mendelik kepada David, sedangkan David sedikit mengukir senyum. Oh ya, sudah sejauh mana hubungan kalian? Apakah kalian sudah merencanakan pernikahan? Tanya Temi seraya melihat Belina dan David secara bergantian. Belina yang sedang meminum air putih langsung tersedak. Apa? Pernikahan? Temi dan Liana memandang heran Belina. Kami belum membahas itu om, tante. Karena saya masih dalam tahap mendekati Belina. Om dan tante bisa lihat sendiri, seperti apa sikap Belina kepada saya. Temi dan Liana merasa tidak enak kepada David. Karena sikap Belina kepada David yang terkesan tidak peduli. Sedangkan, perasaan Belina semakin kesal. Karena David pandai mencari perhatian kedua orang tuanya. Hingga Belina merasa sedang dipojokkan. Tapi, saya tidak akan menyerah. Karena bukankah Om dan Tante memberikan restu kepada saya agar bisa bersama Belina? Temi tersenyum kepada David. Iya. Kami sangat merestui bila kamu dan Belina dapat bersatu. David mengangguk-angguk. Kalau sudah seperti ini, jadi tidak akan ada lelaki lain yang bisa memiliki Belina, kecuali saya. David tertawa kecil. Tertawa yang memberikan peringatan kepada Belina, bahwa Edwin tidak akan pernah bisa bersatu dengannya. Itu sudah pasti, ucap Temi begitu yakin. Belina memejamkan mata sebentar seraya menghela napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Belina mencoba menahan emosi yang ingin dia ledakan saat itu juga. Kalian berdua memang sangat cocok, ungkap Liana yang membuat Belina semakin ingin segera meninggalkan ruang makan. Belina menjadi bertambah tidak nafsu untuk melanjutkan makan malam. Habiskan makannya, Belina. Masa makannya hanya sedikit? Apa mau saya suapin? David mengangkat kedua alis. Ya ampun. Ternyata calon menantu tante sangat perhatian kepada Belina. Liana begitu merasa kagum kepada David. Lalu, memandang putri sulungnya. Kamu beruntung, punya calon suami seperti David. Aku sudah kenyang, Mi. Belina, ucap Temi dengan nada menekan. Belina memandang tajam David, kurang ajar kamu ya. Pintar sekali membuatku terpojok seperti ini. Ucap Belina dalam hati dongkol. Tidak apa-apa om. Mungkin, ada lelaki lain di hati Belina dan sedang dekat dengannya. Jadi, Belina melebarkan mata. Perasaannya semakin tidak tenang. Belina takut kalau David sampai membongkar hubungannya dengan Edwin. Benarkah itu, Belina? Apakah kamu sedang dekat dengan lelaki lain? Temi memandang tajam Belina. Besar harapannya, bila putri sulungnya itu tidak sedang dekat dengan lelaki lain, kecuali David. Belina menggeleng cepat. Lalu, tertawa kecil. Ya ampun, Pi. Saat ini, aku masih fokus bekerja. David tersenyum kecut mendengar jawaban Belina. Lalu, dia minum air putih. Papi tidak mau kalau kamu dekat dengan lelaki lain, kecuali David. Mami setuju dengan perkataan papimu, Belina. David melihat ekspresi wajah Belina yang terlihat sedang memendam kemarahan. Sudahlah om, tante. Jangan terlalu memaksakan Belina. Kalau misalkan saya bukan kriteria lelakinya, saya tidak masalah. Mungkin, perjodohan ini bisa dibatalkan. Tidak, tolak Temi begitu tegas. Perjodohan ini harus tetap dilanjutkan. Iya David. Tante sudah sangat setuju kamu bersama Belina. Liana melihat Belina sekilas. Nanti, biar tante yang memperingati Belina agar dapat bersikap baik kepadamu. Maaf, aku izin ke toilet. Belina bangkit dari duduknya. Lalu, segera pergi dari sana. Belina benar-benar muak dengan apa yang sedang terjadi. Sepertinya, Belina tidak menyukai makan malam ini. David menunduk. Temi dan Liana merasa tidak enak kepada David.
Ada rasa malu pada diri mereka atas sikap Belina kepada David. Atau mungkin, saya pulang sekarang saja. Jangan pulang dulu. Om minta maaf atas sikap Belina. 10 menit kemudian, Belina datang dan acara makan malam sudah selesai. Mereka pindah ke ruang keluarga. 2 orang ART membawa teh manis hangat dan kue. Lalu, diletakkan di meja. Liana mempersilakan David minum teh manis dan makan kue. David menanggapi dengan anggukan dan senyuman. David merogoh saku jasnya. Lalu, memberikan sebuah kotak perhiasan berwarna merah yang berisi cincin emas putih bermata berlian putih. Saya ingin memberikan ini kepada Belina. Diulurkannya kotak perhiasan itu kepada Belina. Untuk apa kamu memberiku itu? Belina, ucap Temi dengan nada menekan dan sorot mata yang tajam kepada Belina. Karena saya ingin kamu memakai cincin ini. David tersenyum kepada Belina. Belina terpaksa menerima pemberian David. Saat memberikan kotak perhiasan itu, David sengaja menjatuhkan sebuah kartu memori. David mengambil kartu memori itu. Lalu, diulurkan kepada Belina. Ininya jatuh. Betapa terkejutnya Belina melihat kartu memori itu. Matanya melebar. Jantungnya berdebar begitu cepat. Kartu memori berisi apa itu? Tanya Temi melihat David dan Belina secara bergantian. Iya, berisi apa itu? Liana pun penasaran dengan isi kartu memori itu. Belina menggeleng pelan seraya memandang David, tolong, jangan katakan. David mengukir senyum. Sebenarnya, isi dari kartu memori ini masih rahasia. Rahasia? Memangnya, ada rahasia apa di antara kalian? Temi menyipit. Rahasia apa maksudmu? Belina mendelik kepada David. Rahasia tentang. David menunduk sekilas seraya tersenyum. Lalu, mengangkat wajah. Tentang apa? Tanya Liana yang semakin penasaran. Bagaimana Belina? Apakah Om dan Tante boleh melihat isi kartu memori ini? David sedikit mengangkat tangan kanannya yang memegang kartu memori. Tidak. Belina menolak tegas seraya memandang tajam David. Temi dan Liana memandang heran Belina. Mereka jadi tambah penasaran dengan isi kartu memori itu. Baiklah. Mungkin, suatu saat. Mohon maaf Om, Tante, saya tidak bisa memperlihatkan isi kartu memori ini. Belina, memangnya apa isinya? Kenapa kamu begitu takut bila papi dan mamimu melihat isi kartu memori itu? Tanya Temi yang memandang tajam Belina. Belina menggeleng cepat. Bukan begitu, Pi. Tapi apa? Tanya Temi lagi. Belina menelan saliva. Belina tidak tahu harus menjawab apa. Marah, takut, pusing bercampur menjadi satu. Sudahlah Om. Jangan dipaksakan. Lagian, isinya tidak terlalu penting. Kalau tidak terlalu penting, kenapa Belina tidak mau memperlihatkan isi kartu memori itu? Tanya Temi yang semakin dibuat penasaran. Belina mengusap ujung matanya dan David melihat hal itu. Baiklah kalau Om dan Tante ingin melihat isi kartu memori ini. Belina terkesiap mendengar perkataan David. Ingin sekali dia melampiaskan kemarahannya itu. Bolehkah saya pinjam laptop dan card reader? Temi langsung membolehkan dan menyuruh salah satu bodyguard untuk mengambil laptop dan card reader di ruang kerjanya. Kamu tenang saja. David tersenyum kepada Belina, sedangkan kemarahan begitu tersorot di mata Belina kepada David. Kamu benar-benar keterlaluan, David. Tangan kiri Belina mengepal. David, Liana, dan Temi meminum teh manis seraya menunggu bodyguard itu datang. Hingga seorang bodyguard datang membawa apa yang Temi perintahkan. Lalu, meletakkannya di meja, di depan Temi. Belina memalingkan muka, lalu menghapus air matanya, hancur sudah hubunganku bersama Mas Edwin. Papi dan Mami pasti akan marah besar setelah melihat isi kartu memori itu. David bangkit dari duduknya. Lalu, menyerahkan kartu memori itu kepada Temi. Jantung Belina berdetak begitu cepat. Ingin rasanya dia mengambil kartu memori itu, lalu menghancurkannya. Namun, itu tidaklah mungkin. Karena dapat menjadi masalah baru. Belina hanya bisa pasrah bila kedua orang tuanya melihat rekaman itu. Kalau nanti kedua orang tuanya akan memberi pelajaran kepada Edwin, dia siap untuk mencegah hal itu.
Belina, kenapa kamu tetap di sana? Tanya David yang membuat Belina mati kutu tak berkutik dan semakin muak dengan sikap lelaki itu. Iya, kenapa kamu tetap di sana? Tanya Temi. Lalu, menyuruh Belina mendekat. Belina memalingkan muka. Lalu, menghapus air mata. Aku tidak mau melihatnya. David, Temi, dan Liana sudah siap melihat isi kartu memori itu, sedangkan Belina terus menghapus air matanya yang semakin deras. Temi menoleh ke David setelah melihat isi dari kartu memori itu. Bersambung.